Indonesia aja. Jadi ini yang pertama, tentu fokus kita pada itu kata monyet itu. Saya yang satu marga dengan Merambau ini sangat tersinggung lagi. Karena orang Anang Burung ini ada 3 bersaudara yang menuju ke Rende itu yang paling kakak, turunannya Umbu Lutung Istighamum. Kami yang menetap di Canberra itu turunan dari Umbu Kuiridu Layang Patiratang, dan yang paling bungsu itu ke arah barat dia. Entah dia ada di mana, tapi karena yang tempat kasih turun kain itu di mana sudah, di Leilara itu, dia dalam kalau kita dengar ceritanya dia bersaudara begitu. Apakah dia ini yang paling bungsu ada di sana begitu. Dan saya kira begini, tentu bukan hanya Umbu Merambau aja yang merasa sangat tersinggung ya. Biar orang sekecil apapun dia dibilang monyet, saya kira kita ini kan punya martabat dan harga diri. Jadi saya kira ini ya, kita juga berhadapan dengan pemimpin kita di provinsi. Kita cari jalan yang terbaiknya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung-singgung soal tanah yang kita baru ini. Memang kalau saya sengaja tidak memberikan tanggapan pada apa yang beredar di Facebook, karena saya tidak tahu mereka itu tahu dari mana. Ada yang bilang tahun 52 dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang bilang dia itu jadi tempat karantina sapi dari sana baru dikirim ke Wengapu. Tidak tahu mereka tahu dari mana. Setidak-tidaknya sebetulnya kalau kita mau bicara itu berdasarkan dokumen apa yang kita punya. Dan sebetulnya orang yang paling tahu mengenai perselisihan tanah di Kebaru itu adalah kakak saya yang sudah almarhum. Karena dia selalu menjadi wakil dari baik dari zaman Pak Haider Adenil, kemudian Pak Hadi Sunarto, kemudian Pak Dr. Haiwan Malaysia. Dia yang paling tahu. Ketika Umbu Merambau waktu itu datang ke rumah, saya pernah bilang, kenapa didiamkan? Kenapa waktu kakak saya masih hidup, kenapa tidak dipersoalkan? Karena dia yang paling tahu. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, memang saya ada firasat memang, dan itulah yang terjadi begitu. Karena setidak-tidaknya ada sedikit dokumen yang saya pegang. Begitu. Jadi kalau menurut riwayatnya, pada tahun 57 itu, karena Kebaru itu Mangili itu masih satu Suapraja. Waktu itu adalah Suapraja Rende Mangili. Yang kepala Suaprajanya adalah Umbu Hapu Hambandima. Dan Ama Makatoba atau Umbu Renggi Gini juga itu yang adalah bapaknya Umbu Merambau, diutus oleh Raja Rende ke Mangili waktu itu, ke Umbu Lomi Tanggurangi, yang dia itu adalah Raja Kecil Mangili, pembantu Bupati Wilayah Mangili. Karena ada permintaan daripada Pak Haider Adenil waktu itu, yang adalah kepala Dinas Kehewanan Pulau Sumba, karena akan diadakan pengembangan ternak kuda. Jadi Pak Umbu Bintang bukan untuk sapi di sana, untuk ternak kuda. Makanya di situ disebut Fox Station Kuda Kebaru.
Jadi untuk pengembangan kuda. Kemudian atas inisiatif dari Raja Kecil di Mengili yang menjadi pembantu Bupati di Mengili waktu itu, Mbulumu Tanggurami ini mengumpulkan marga-marga yang berada di dalam kawasan Kabaru itu, dan dalam dokumen itu luasnya itu bukan 500 hektar yang beredar di Facebook, 800 hektar yang diminta. Kemudian mereka bikin perjanjian di hadapan marga-marga itu, di hadapan Kepala Swapraja Rende Mengili di Burukulu, dan waktu itu hadir juga Kepala daerah setempat Sumba Timur, itu adalah bapaknya Pak Nika Dapawole. Di situ disebut Lesu Jaga. Dapawolenya tidak ada. Lesu Jaga itu adalah bapaknya. Sesudah diserahkan itu, maka dibuatlah itu. Waktu itu masih pakai kertas bermaterai 3.000. Sekarang kan 10.000. Habis itu sebelumnya 6.000. Dulu 3.000 saja. Di situ jadi ada 39 orang yang menyerahkan tanah yang berada di stasiun Kuda Kabaru itu. Dan memang marganya tidak disebut, tapi kampungnya disebut. Dia bilang kampung Kasaka atau Kataku ya? Kataku ya? Kataku, ada kampung Gandara, namanya ini ada 39 orang. Dan ada tanda tangan dari diketahui oleh Raja Kecil waktu itu, Mbulumu Tanggurami, yang merupakan pembantu bupati di daerah Mengili. Dan atas dasar itu, maka tanah seluas 800 hektar itu diserahkan kepada Kepala Dinas, dulu namanya Kehewanan Pulau Sumba, Dr. Hewan Haider Adenir. Dan ada 5 pasal perjanjian ketika diserahkan itu. Yang pertama, memang dari awal yang 39 orang waktu serahkan itu hanya hak pakai. Hak pakai. Itu ada di dalam pasal yang kedua dari perjanjian waktu diserahkan kepada Pak Dr. Hewan Haider Adenir. Begitu. Dan ada juga satu pasal yang mengatakan begini. Tanah itu harus dipakai untuk tujuan itu. Mengembangbiakan kuda, mempertinggi kualitas kuda, memperluaskan kuda. Itu tugas dari Fox itu. Dan tidak boleh, kalau mau diserahkan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya, harus dengan sepengetahuan yang tadinya menyerahkan tanah. Itu ada dalam satu pasal. Begitu. Itu yang betul begitu. Jadi, ya kalau Bapak Umum Rambahau memperjuangkan, dan itu ada lagi dilampirkan dalam surat perjanjian mereka itu. Dulu kan belum seperti sekarang kita suruh PU itu bikin kart yang bagus, sketsanya ada, sketsanya juga ada. Dia di utara berbatasan dengan mana, timur, barat, selatan, itu ada. Sketsanya ada. Begitu. Jadi itu yang menyangkut persoalan tanah. Jadi saya harap, ya saya ada bisik Pak Bupati tadi. Tolonglah Pak Bupati bersama DPR undang kita yang ya memper tahu gitu ya kedudukan itu, supaya kita memberikan penjelasan, dan kalau perlu ada dokumennya
Nanti kita fotokopi, kita legalisasi di pos, saya serahkan kepada Pak Bupati begitu. Memang selama ini saya memang bersikap diam aja karena ada bilang 500 padahalnya 800, bilang 52 padahalnya 57 diminta, baru direalisir penyerahan itu 59 dan masih berlanjut terus sampai dengan tahun 71 itu. Saudara-saudara kita ada berapa? 8 orang yang menuntut. Ada pohon kelapanya, pinang, sirih, sukun, segala macam itu minta ganti rugi dan itu dibiayai oleh APBD provinsi pada tahun 73. Begitu. Sementara untuk penganggaran dari Fox itu ketika diterima oleh Pak Haidar Adenir, memang biayanya dari Kementerian Pertanian di Jakarta, begitu. Tapi ada juga keterangan di situ bukan lewat anggaran dulu namanya pelita ya, tapi anggaran bantuan counterpart di luar APBN. Ya, katanya begitu. Ada juga surat menyuratnya. Jadi saya minta juga Pak Umbu Marambahawu waktu bertemu di Mangili ini, jangan sampai kita dengan masyarakat di Mangili bentrok. Coba juga kita gali informasi mereka itu bagaimana soal tanah ini. Tapi yang jelas bahwa tanah itu hanya hak pakai. Kalau mau diserahkan lagi pada pihak ketiga ya minta izin dulu sama yang kasih hak pakai, begitu. Ada dalam dokumen begitu. Jadi saya ini bukan ngarang ya, saya ngomong. Dan memang saya ada firasat ketika suatu waktu saya buka-buka arsip di bagian perencanaan waktu saya masih kepala dinas, saya lihat di situ bundel persoalan tanah Kabaru. Saya tertarik, saya baca, makanya saya simpan sendiri. Ya, mantap. Saya menurut saya jangan sampai suatu waktu akan jadi persoalan di tanah Kabaru. Makanya secara pribadi saya simpan. Karena begini Pak Bupati, sesudah saya tidak kepala dinas, katanya itu arsip lama itu dibakar oleh itu penjaga malam. Padahalnya disuruh ini di itu. Jadi yang menyambut ke baru ini untung begitu. Walaupun kertasnya itu kertas TV yang tipis, yang sudah robek-robek yang lain masih ada saya simpan. Dan saya sebetulnya menunggu ya undangan Pak Bupati baru saya buka ini. Mantap. Tapi sekarang ya saya coba buka sedikit, begitu. Begitu. Jadi saya kira ya kalau begini aja kalau saya ya. Ya segala macam kita bisa baca di Facebook ya. Jadi kalau menurut saya sapi wagyu ini kan kalau di Jepang itu selain makannya bagus, dikasih minum bir, tiap hari nih daging otot ininya dipijit supaya ini dia lunak begitu. Saya pernah ditraktir makan oleh pengusaha yang buka